Hari ini topik kita adalah tentang bagaimana kita mengorganisasi pidato yang kita bawakan. Sepertinya bukan rahasia lagi ya, kalau dalam membawakan sebuah pidato, tentu saja tujuannya bukan hanya kita pandai berbicara, tetapi bagaimana pidato ini bisa diterima oleh si pendengar. Oleh karena itu, kalau kita mau bisa diterima oleh pendengar, maka kita harus bisa menyusunnya sedemikian rupa sehingga mudah diterima oleh pendengar, bisa connect dengan si pendengar, dan pesannya tersampaikan. Mungkin sudah pernah mendapatkan sesi pendidikan tentang tujuan dari pidato ya. Itu juga pentingnya tujuan pidato itu nanti yang akan kita jadikan sebagai petunjuk pada saat kita melakukan organisasi pidato. Saya langsung saja akan share sebuah screen. Ya. Oke. Tadi ya, bagaimana kemudian caranya kita bisa memastikan bahwa organisasi pidato kita ini mudah dicerna dan diterima oleh pendengar. Ya, yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah urutan yang logis. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah mendengarkan pidato yang menginspirasi, pidato yang informatif gitu ya. Tapi juga pernah mungkin mendengarkan pidato yang selesai dari pidato kita tidak jelas gitu pesannya apa gitu, atau kita merasa sepertinya pembicaranya ini bertele-tele dari satu poin ke poin yang lain, tidak ada sebuah transisi yang baik gitu ya. Kemudian pada saat akhir dari pidato sendiri kita merasa kita kurang mendapatkan pesan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Nah, sama seperti itu urutan logis ini sangat penting. Karena seperti kita waktu belajar, waktu kita membaca buku, waktu kita menonton sebuah video, itu semua otak kita memprosesnya dalam urutan yang logis. Jadi itulah pentingnya memiliki atau membangun pidato dalam urutan yang logis. Bagaimana kemudian kita bisa membangun urutan yang logis dalam pidato? Tentu saja sebenarnya tergantung dari isi dari pidato kita sendiri. Misalnya isi pidato kita adalah sebuah cerita, ya, adalah sebuah cerita. Kita mengenal dalam cerita itu ada yang namanya plot, gitu ya, dan itu bisa berlangsung sesuai dengan plot tersebut. Hanya urutannya memang harus ada yang kronologis, gitu ya, dari awal. Kemudian misalnya kita menceritakan tentang bagaimana saya belajar mengatasi ketakutan terhadap public speaking. Kemudian kita mulai dari kronologis. Bagaimana awal mulanya, kemudian ketakutan apa yang kita alami, kemudian kegagalan apa yang kita alami, bagaimana kita kemudian belajar, dan bagaimana kita sekarang memiliki skill yang lebih baik dalam berbicara di depan umum. Itu kronologis. Dalam cerita kadang kita juga bisa bikin plotnya dari depan, kemudian flashback ke belakang. Itu juga termasuk kita sebut berurutan seperti itu ya. Yang jelas adalah ada urutan yang logis dari apa yang kita sampaikan. Mungkin kita sedang menceritakan tentang pengalaman kita di tempat pekerjaan kita. Kita juga bisa melakukannya secara kronologis. Jadi bagaimana masalah yang kita hadapi gitu ya, problem dengan solusinya, masalah apa yang kita hadapi, kemudian bagaimana apa yang kita rasakan terhadap masalah tersebut, bagaimana kita kemudian mendapatkan ide untuk mengatasi masalah tersebut, bagaimana kemudian masalah tersebut teratasi dan pelajaran apa yang kita dapatkan. Itu urutan yang logis gitu. Jadi tergantung dari isi dari pidato Bapak Ibu, tetapi urutan kronologis membantu pendengar bisa memahami alur cerita yang kita bawakan. Gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan pendekatan masalah dengan solusi gitu ya. Jadi alih-alih kita menyebutkan solusinya terlebih dahulu, akan lebih baik kadang kita bersemangat menceritakan gitu apa yang kayak kita pelajari, solusi-solusi apa yang kita tahu, kemudian kita langsung bersemangat menceritakan, oh saya mencoba ini, saya mencoba itu gitu ya. Nah, bagus apabila kita membangun urutan yang logis, kita bisa membangun sebelum kita ceritakan tentang solusinya, kita bisa ceritakan dulu saya pernah mengalami kendala atau tantangan seperti ini. Ini yang terjadi, kemudian ini akibatnya, dan kemudian saya mendapatkan insight ini. Nah, sehingga para pendengar ini mendapatkan bukan hanya solusi yang baik ya, tetapi dia memahami konteks dari solusi tersebut sehingga mereka lebih mudah memahami segala sesuatu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu di sini suka membaca, pasti paham gitu bahwa dalam buku sekalipun, walaupun sepertinya adalah buku tentang membangun kebiasaan yang baik,
biasanya dia nggak akan serta-merta langsung menyebutkan kebiasaan apa saja yang harus dibangun. Tetapi akan dibangun pertama dulu dari mengapa hal itu penting, kendala apa yang kita hadapi pada saat membangun kebiasaan yang baik, baru pelan-pelan beranjak kepada kebiasaan-kebiasaan baik apa yang harus kita bangun dan bagaimana membangunnya. Ya, jadi itu adalah urutan yang logis. Jangan terlalu terburu-buru menyampaikan apa yang menjadi pesan utama, tetapi pastikan bahwa pendengar itu memiliki konteks yang dibangun dengan tepat gitu ya, dari awal mulanya secara kronologis, secara masalah dan solusi. Nah, itu yang tips nomor 1 ya, pada saat kita mengorganisasi pidato, kita bisa baca ulang apa yang kita telah tuliskan, atau pada saat kita menulis draft dari pidato kita, lihat urutannya gitu, lihat urutan logisnya. Salah satu yang kita bisa lakukan juga adalah kita bisa minta mentor kita untuk membaca apakah ini sudah ada urutan yang logis gitu, atau adakah yang terhilang, adakah transisi yang kurang dimasukkan di situ, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana juga untuk membuat menjadi urutan yang logis itu adalah pastikan ada koneksi antar poinnya gitu ya. Ini kan pelajaran di bahasa Indonesia kita juga sering dapatkan. Koneksi atau kata transisi itu membantu kita untuk si pendengar ini tahu bahwa kita beralih gitu ya. Jadi kalau kita menonton film biasanya ada tahun 2020, kemudian 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kenapa ada kata-kata itu? Karena itu membantu kita, oh sekarang kita sudah transisi ke masa yang berbeda atau periode yang berbeda. Sama juga pada saat kita melakukan pidato, karena kita yang bercerita, kadang kita pikir bahwa oh ini sudah pasti si pendengar tahu. Padahal belum tentu tahu kalau cerita kita ini ternyata sudah maju 5 tahun kemudian atau sudah maju 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi kata transisi ini penting. Misalnya kita cerita tentang masa kecil kita bisa cerita tentang pada saat saya di SD gitu ya. Itu menjadi sebuah koneksi. Kemudian pada saat kita menceritakan beranjak dewasa, beranjak remaja, nah itu menjadi sebuah kata transisi bahwa cerita kita ini sudah berjalan loh, ya secara kronologis sudah berjalan dari yang semula di SD, sekarang sudah di SMP atau sudah masa remaja gitu ya. Sama juga, jadi kata-kata transisi itu diperlukan sehingga si pendengar ini memahami bahwa oh kita sudah move ceritanya, sudah bergerak dari poin 1 ke poin yang kedua, atau sudah bergerak dari masa yang pertama ke masa yang kedua, gitu, atau sudah bergerak dari masalah ke solusi dan ke masalah yang kedua. Nah, contoh kata koneksi atau kata transisi seperti yang ada di layar ya, kita bisa gunakan pertama, pada awalnya, mulanya, gitu ya. Awal mulanya saya berpikir kepemimpinan adalah soal posisi dan soal jabatan. Nah, itu kita bisa gunakan itu sebagai kalimat pembuka. Nah, kemudian beranjak masuk ke dalam isinya, kita bisa katakan selanjutnya dalam perkembangan saya belajar mengenai kepemimpinan, saya mengerti bahwa kepemimpinan lebih dari sekedar jabatan dan posisi. Kepemimpinan adalah sebuah pengaruh. Misalnya seperti itu. Jadi si pendengar memahami gitu ya, dia bisa mengikuti alur dari pidato kita. Dan pada akhirnya, pada ujung atau penutup, kita juga bisa katakan, pada akhirnya saya memahami bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, saya harus melatih pengaruh yang saya miliki, pertama kepada diri saya, dan pada lingkungan yang ada di sekitar saya. Jadi orang bisa beranjak, gitu. Pendengar bisa memahami. Kata-kata transisi untuk penutup bisa kayak seperti pada akhirnya, kesimpulannya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, pendengar memahami dan bisa mengikuti alur kisah kita, mengikuti perkembangan cerita yang kita bawa. Nah, itu jadi pentingnya pada saat mengorganisasi pidato, pastikan kita memiliki urutan yang logis. Poin selanjutnya adalah struktur. Ya, agar dapat dimengerti dengan baik, kita perlu struktur. Ini sebenarnya cukup mudah. Struktur dalam pidato itu 3 ya. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu gampangnya. Pembukaan, apa sih tujuan dari pembukaan? Tujuan dari pembukaan adalah untuk membangun rasa penasaran dan merupakan pintu masuk ke topik yang akan dibawakan. Gitu ya. Jadi
tujuan dari pembukaan, daripada kita langsung masuk kepada inti dari pidato kita, pembukaan itu memberikan jalan masuk gitu ya, membangun rasa penasaran. Mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan gitu ya, bahwa 10-20 detik pertama pada saat kita membuka pidato, itu adalah saat di mana kita berhasil atau tidak menangkap perhatian dari pendengar. Jadi pidato itu seperti kail gitu ya, kail yang mengikat atensi atau perhatian dari pendengar. Pada saat kita membuka dengan benar, pada saat kita membuka dengan tepat, maka atensi itu atau rasa penasaran dan juga perhatian pendengar akan diberikan kepada kita. Tetapi pada saat kita membukanya saja sudah dengan membosankan misalnya, dan itu membuat si pendengar akan kehilangan minat untuk mendengarkan kelanjutan dari pidato kita. Coba Bapak Ibu juga sekalian bayangkan bagaimana ya pidato-pidato yang selama ini saya sering dengarkan. Pembukaan seperti apa yang menarik, pembukaan seperti apa yang kurang menarik gitu ya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan kita suka membuka dengan banyak kata terima kasih gitu ya. Kira-kira 5 menit awal itu kita terima kasih kepada Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D gitu. Terutama pada setting formal, sehingga terkadang itu menjadi menurunkan minat buat pendengar untuk mendengarkan. Tapi kalau kita dengarkan pidato-pidato yang bagus, pidato-pidato yang baik, contoh-contoh pidato yang baik, biasanya mereka tidak akan menyanyiakan kata-kata pembukaan, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita dengar pidatonya dari misalnya salah satu pemenang dari Toastmaster internasional, gitu ya, dia membukanya langsung dengan tiba-tiba mau menyalakan rokok. Wah, langsung menarik perhatian gitu. Ini tengah-tengah panggung internasional kok mau menyalakan rokok, langsung grab attention gitu ya. Pernah satu kali Bill Gates juga membawakan pidato tentang orang-orang di Afrika yang banyak terkena malaria. Dia bawa itu ya toples isinya nyamuk dan kemudian dia tiba-tiba membuka gitu toples isi nyamuknya itu dan dia bilang, mengapa orang-orang hanya di Afrika saja yang harus ketakutan dan kita di sini yang di Amerika tidak merasa ketakutan? Wah, langsung begitu dia buka toplesnya, kayak langsung satu tempat itu pada ketakutan, nih gimana kalau nyamuknya beneran bawa malaria gitu ya. Jadi itu langsung membangun rasa penasaran dan pintu ke topik pidato. Waktu itu dia sedang dari satu pidato itu uang yang dihasilkan untuk charity dia di Afrika untuk orang-orang yang terkena malaria itu melebihi tahunan melebihi dia 1 tahun campaign hanya dalam satu pidato. Jadi karena bisa membuat orang-orang yang ada di tempat tersebut merasakan, oh ternyata kalau kita hidup dalam sebuah situasi yang banyak nyamuk yang membawa penyakit tersebut ternyata menakutkan ya gitu. Dia bisa jadi membawa si pendengar ini merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Afrika. Itu pembukaan. Langsung mengambil atensi dari pendengar dan mendengarkan sampai akhir. Bukan hanya data-data tentang penyakit malaria, berapa orang yang menderita, dan lain-lain. Tetapi bisa sampai menyentuh emosi dari pendengar. Yang kedua tentu saja isi yang akan kita bawakan. Kemarin mungkin sudah mendengarkan sesi pendidikan mengenai tujuan dari pidato. Tujuan itu seharus menjadi jangkar pada saat kita membangun isi. Apa pesan utamanya? Itu apa pesan pendukungnya? Jangan sampai pesan pendukung lebih banyak dari pesan utama. Terkadang kita tergoda untuk menambahkan banyak bumbu gitu ya. Sehingga kita kehilangan pesan utamanya apa. Ingat bahwa pendengar memiliki perhatian yang terbatas. Memiliki mungkin juga kosakata yang terbatas. Apalagi di setting online, kita juga makin terbatas atensi kita. Pastikan pesan utamanya itu yang harus kita terus-menerus ulang. Pesan pendukung itu mendukung pesan utama, bukan memperlebar gitu ya, bukan menambah pesan yang baru. Dan maksimal 3 poin, jangan lebih dari 3 poin. Sudah ada riset tentang itu. Kalau kita sampaikan 4 atau 5 poin, justru yang diingat adalah hanya 1 dan 2 poin. Begitu kita udah nyampaikan lebih dari 5 poin, malah tidak ada yang teringat sama sekali. Jadi jangan tergoda untuk memberi yang terlalu banyak. Ingat, makin sederhana, makin baik. Dan tentu saja adalah penutup. Kenapa penutup itu penting? Karena penutup itu adalah kalimat terakhir yang didengar oleh pendengar. Ya, kalimat terakhir. Itu kalau misalnya dalam sebuah pidato itu seharusnya adalah kalimat yang paling mereka ingat. Oleh karena itu pada saat penutup sangat disarankan untuk kita menekankan kembali pesan utama dari pidato kita.
ya. Dan fokuslah dan menyampaikannya dengan percaya diri, karena itu seperti peluru terakhir, gitu ya. Seperti take away terakhir yang kita kasih kepada pendengar. Itu yang kita berikan, hadiah yang kita berikan kepada pendengar itu ada di penutup. Gitu. Jadi mungkin pendengar kita tidak akan banyak mendengar atau mengingat, bukan mendengar, tidak banyak mengingat isi dari pidato kita. Banyak data dan fakta yang kita masukkan mungkin tidak akan diingat oleh mereka. Tetapi penutup akan sangat diingat, gitu. Karena itu kalimat-kalimat terakhir yang mereka dengarkan. Oleh karena itu, pastikan penutup bisa kita sampaikan dengan percaya diri, dengan kuat, gitu ya. Apa saja caranya? Apa yang kita bisa masukkan ke dalam pembuka dan penutup dan isi? Pembuka kita bisa menggunakan pertanyaan. Kita juga bisa menggunakan fakta yang mengejutkan, gitu ya. Kita bisa menggunakan cerita atau kita bisa menggunakan kutipan. Ini salah satu contoh-contoh yang kita bisa gunakan pada saat kita pada saat kita menyusun pidato kita. Kalau saya lebih suka saya menyusun dari isi terlebih dahulu, kemudian menentukan pembuka dan penutup yang paling tepat. Jadi nggak usah tergoda untuk membuka dari pembuka dulu, karena terkadang pada saat kita membuat isi, kita baru dapat gambaran pembuka apa yang tepat, gitu ya. Secara urutan tentu saja kita sampaikan pembuka, isi, dan penutup. Tapi pada saat pembuatan, biasanya saya mulai dari isi terlebih dahulu. Kayak di pembuka, apa yang kita bisa berikan di pembuka? Pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Pertanyaan itu membuat pendengar berpikir, ya, membuat pendengar berpikir. Jadi pertanyaan itu membuat pada saat kita melemparkan pertanyaan, siapa di tempat ini yang memiliki seorang pemimpin yang disegani, gitu. Hanya pertanyaan sederhana saja kita langsung tiba-tiba berpikir, dan siapa ya pemimpin yang saya segani? Atau siapa di tempat ini yang pernah mengalami situasi yang tidak enak dengan atasannya? Wah, langsung kita tiba-tiba teringat pengalaman-pengalaman kita yang tidak enak gitu dengan atasan kita, gitu ya. Jadi pertanyaan itu secara tidak langsung akan menggait, gitu ya, akan menjadi kail perhatian dari pendengar. Jadi bagus menggunakan pertanyaan. Pada saat memberikan pertanyaan, berikan waktu terlebih dahulu juga untuk pendengar itu berpikir, ya. Jadi jangan kita melemparkan pertanyaan langsung ke pertanyaan selanjutnya, langsung ke isi. Pada saat melemparkan pertanyaan, kasih beberapa detik untuk untuk para pendengar ini mendengarkan dan kemudian berpikir. Kita bisa menanyakan jawabannya, atau bisa saja itu kita lemparkan sebagai pertanyaan reflektif, gitu. Bisa menggunakan fakta yang mengejutkan tadi ya, karena tujuan dari pembukaan adalah untuk membangun rasa penasaran, gitu ya. Jadi kita juga bisa lakukan seperti itu. Saya ceritakan tadi salah satu pemenang dari lomba pidato internasional Toastmaster itu dia tiba-tiba menyalakan rokok, gitu ya, di panggung. Dan kemudian dia katakan, kenapa? Gitu. Kemudian dia sambung dengan fakta mengejutkan. Dia bilang, kalau saya merokok di tempat umum, Anda memandang saya dengan tidak enak. Padahal jumlah orang yang meninggal karena diabetes jauh lebih banyak daripada yang meninggal karena rokok. Tapi waktu saya makan snack, saya makan roti tart, kok nggak ada yang melihat saya dengan mata yang seperti Anda melihat saya pada saat saya merokok. Gitu ya. Jadi dia melemparkan fakta yang mengejutkan. Ternyata kita banyak sekali antipati atau nggak suka dengan orang yang merokok di depan umum, padahal yang lebih banyak membawa kematian adalah diabetes, gitu ya. Itu dia membawa fakta mengejutkan, sehingga setelah itu dia baru bangun ke dalam isinya. Juga bisa menggunakan cerita, gitu ya. Cerita itu selalu menarik, selalu menarik. Mungkin kalau ada di sini teman-teman yang bekerja di marketplace juga sekarang storytelling marketing, gitu ya. Jadi trending storytelling marketing, storytelling apa banyak yang dikaitkan dengan storytelling. Jadi sama juga cerita selalu menarik karena bisa menggugah emosi. Kita juga bisa gunakan cerita pada saat kita melakukan pembuka. Ingat, tapi karena pembuka, ya, pembuka itu berarti secara proporsi tentu saja lebih kecil daripada isi. Jangan sampai pembukanya cerita sudah menghabiskan 50% dari waktu pidato kita, baru intinya di belakang, gitu ya. Jadi itu tidak menjawab dari tujuan pembukaan. Kalau memang kita menggunakan cerita, maka bisa cerita singkat, bisa analogi, gitu ya, bisa sebuah kejadian lucu yang kita rasa bisa menjadi pintu untuk materi yang kita bawakan. Atau kutipan juga cukup mudah dilakukan.
Yang kedua, pada isi, jangan lupa dia pesan utama atau tujuan dari pidato harus selalu menjadi jangkar pada saat membuat isi. Tujuan pidato kita apa? Apakah menginspirasi, apakah memberikan informasi, apakah menghibur, atau apa tujuannya? Apa tujuan umum dan tujuan khusus pada saat kita membuat pidato, itu yang menjadi jangkarnya. Kemudian maksimal 3 poin, jangan lebih dari 3 poin. Anda bisa menggunakan banyak cara ya, misalnya untuk memudahkan gitu. Semuanya mulai dengan huruf A gitu atau mulai dengan huruf tertentu sehingga lebih memudahkan, mnemonik gitu ya. Misalnya pada saat kita bicara tentang public speaking, bagaimana mengurangi atau memaksimalkan kemampuan public speaking? Oh, bisa PPP, preparation, postures, practice. Nah, itu yang mendengar lebih mudah mengingat gitu ya. Jadi pada saat kita punya 3 poin, gimana caranya bisa mudah diingat oleh orang? Bisa dengan menggunakan kata-kata yang sama atau kata-kata yang berima gitu ya misalnya. Jangan lebih dari 3 poin. Kemudian pada penjelasan 3 poin itu kita bisa berikan contoh. Bisa kita berikan cerita atau anekdot yang sesuai dengan poin tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Ya, dia penutup itu adalah hadiah yang kita berikan kepada pendengar. Sama seperti di awal, hanya dia punya tujuan yang berbeda. Kalau di awal adalah membangun rasa penasaran, pintu untuk masuk kepada isi, maka kalau penutup adalah untuk kita seperti seperti menyegel gitu ya, bahwa ini loh pesan yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau kutipan, pastikan kutipannya menjadi representasi dari isi yang dibawakan atau pesan yang dibawakan. Kalau adalah sebuah ajakan, pastikan itu ajakan yang sesuai. Misalnya tujuan pidatonya adalah menginspirasi orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Maka penutupnya kita lakukan ajakan. Maukah kita sekarang berubah? Apa yang kita bisa lakukan mulai saat ini untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik ya. Jadi ditutup dengan ajakan. Atau bisa juga menutup dengan pertanyaan. Sekali lagi tergantung dari tujuan pidato itu sendiri. Kalau kita mau menginspirasi orang menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, kita bisa menggunakan pertanyaan reflektif sebagai penutup. Biarlah ini pertanyaan menjadi pertanyaan bagi kita semua di tempat ini. Kira-kira pemimpin seperti apakah kita? Kira-kira pada saat ini apabila anggota tim kita memberikan penilaian kepada kita, apa yang akan mereka katakan? Ya, jadi kita bisa menggunakan pertanyaan sebagai penutup juga. Atau kesimpulan dari isi yang disampaikan gitu. Misalkan, ingat tadi yang sudah saya sampaikan 3P, ulang P-nya 1P kedua, P ketiga. Itu juga bisa dilakukan sebagai penutup. Sekali lagi tergantung dari tujuan pidatonya apa. Jadi yang paling tepat pembuka, isi, dan penutupnya juga apa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan mengenai struktur pidato. Tentu saja ini hanya teori, prakteknya adalah pada saat nanti Bapak Ibu membuat pidato Bapak Ibu sendiri dan juga mendapatkan masukan dari para evaluator yang ada. Mungkin satu lagi ya saya kasih contoh. Ini ada satu contoh pidato yang saya buat dalam bahasa Inggris. Ini kalau bisa kelihatan sebenarnya seperti ini contohnya ya. Ini adalah pembuka. Ingat proporsi ya. Jangan sampai proporsi pembuka dan penutup. Kalau saya proporsinya lebih suka penutup itu sedikit lebih panjang daripada pembuka. Misalnya pembuka 10%, isi 60%, maka penutup 30%. Itu saya sukanya proporsinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya saya buka dengan sebuah kutipan, you only live once, but if you live it right, once is enough. Kemudian saya masuk. Nah, terus kalau bisa lihat, ini poin yang saya sampaikan. I found 3 things I love the most from my current life. First, I love myself. Second, I love people. Third, once I love myself and others, it enables me to love my life. Gitu ya. Jadi 3. Kemudian kata transisinya kelihatan ya. First, second, and third. Jadi si pendengar itu bisa follow gitu. Oh, ini poin pertama. Oh, ini Amel lagi bicara poin yang kedua. Oh, ini Amel lagi bicara poin yang ketiga gitu. Terus kemudian penutup. Nah, kalau ini saya kembalikan lagi kan quotes-nya sama dengan quotes yang di awal. Itu contohnya. Jadi pada saat kita melakukan atau menulis draft dari pidato kita bisa lihat di situ. Kalau saya suka pakai spasi-spasi gitu ya. Jadi saya bisa tahu ini transisinya seperti apa. Dari poin pertama ke poin kedua, kata transisinya sudah cukup baik atau tidak, seperti itu ya. Jadi bisa kita atur seperti itu. Semoga bisa cukup membantu. Oke, ini
Ya, betul. Struktur yang jelas membantu pendengar memahami inti jawaban kita, membantu mengalokasikan waktu. Betul sekali, Ibu Ika. Apakah dalam menjawab pertanyaan interview juga menggunakan pembuka isi penutup? Tergantung ya, tergantung. Kalau saya suka juga, maksudnya segala jawaban saya usahakan untuk terstruktur. Tapi dalam menjawab isi interview, maka pembuka itu memberikan konteks jawaban saya biasanya. Tujuannya adalah membangun konteks. Jadi misalnya pertanyaan interviewnya, pernah nggak mengalami konflik dengan anggota tim? Nah, kemudian saya akan melakukan pembukaan. Kayak saya rasa konflik adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari pada saat kita bekerja sama. Itu termasuk pembuka, ya kan? Kemudian pada saat kita masuk, saya lakukan konteks juga, nggak bisa kita hindari pada saat kita bekerja sama. Tetapi konflik itu sebenarnya juga bisa membantu kita untuk menajamkan satu dengan yang lainnya. Saya pernah mengalami konflik dengan anggota tim saya kira-kira 5 tahun yang lalu pada saat kasus ini. Kemudian saya baru masuk ke isi apa yang saya pelajari dari konflik tersebut, bagaimana pandangan saya tentang konflik, apa yang saya pelajari dari konflik. Setelah itu saya bisa kasih tutup sederhana aja. Saya rasa konflik justru diperlukan untuk menajamkan visi, menajamkan kemampuan satu dengan yang lain untuk kita sama-sama move kepada visi bersama. Misalnya kayak gitu. Jadi bukan yang sampai terstruktur yang kayak gimana, tapi kita tahu jawaban kita itu ada dalam urutan yang logis. Gitu. Kemudian kalau kita belum selesai penutup, tetapi waktu sudah habis. Ini saya pernah mengalami pada saat di situ juga gitu ya. Tergantung sebenarnya tujuannya apa, ya tujuannya apa dan seberapa penting apa yang kita sampaikan. Pada saat saya pernah menyampaikan sebuah pidato, dan saya rasa pidato tersebut itu sangat penting. Dan waktu saya lihat respon dari para pendengar ini juga sangat berkonsentrasi, maka saya lebih memilih adalah untuk memastikan pesan saya tersampaikan daripada saya hanya bicara tentang eligibility, tentang waktu gitu ya. Nggak apa-apa lah, saya nggak kelewatan waktu sedikit. Yang penting pidato saya ini sampai kepada pendengar gitu. Tergantung dari kondisi ya, tergantung dari tujuan dari pidato tersebut seperti apa. Oke, mungkin itu yang saya bisa jawab. Kalau ada yang mau ditambahkan dari para mentor yang lain juga silahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke